yang menjadi korban. Dia the founding father, dan dia ketua Dewan Pembina dan ketua Dewan Kehormatan. Bung Oce mengatakan, kenapa keputusan pemecatan dari DPP? Saya katakan, ini ada saudara Kostorius Sinaga. Kalau saya sebagai Kostorius, saya malu. Baru berapa bulan dia di Partai Demokrat? Bulan. Ya terus? Saya ingin katakan, sebelum Dewan Kehormatan memutuskan Nasaruddin dipecat, kawan ini 2 minggu sebelum keputusan sudah katakan dipecat. Kata Dewan Kehormatan, apa urusannya dia datang? Saya tahu yang bawa Amir Samsudin. One by one. Kalau saya mau 3 lawan 1, 5 saya akan saya hadapi. Saya Poltak Raja Minyak. Yang saya ingin katakan, masih diragukan lagi rasa saya dengan Partai Demokrat. Kalian semua melihat, saya bagaikan petir di siang bolong. Kalianlah saksinya. Ingat enggak, ada orang, saya enggak usah bilang namanya, Nasaruddin, tahun ini saja sudah memberi 13 miliar. Siapa yang ngomong? Tanyakan ke rumput yang bergoyang. 13 miliar. Namanya nggak usah aku bilang, ya. Dia udah jauh lebih tua dari aku. Walaupun lawyernya aku jauh lebih senior. Ya, saya tegas ngomong. Dan abang, saya ingin tanya orang yang saya katakan tadi, saya nggak usah bilang namanya. Dia katakan kepada saya, kenapa Nasar Benika Harman membilang saya lawyer pembela koruptor, dalam hal ini BLBI. Aku nggak tahu yang namanya koruptor, mau BLBI atau apa. Saya ingin tanya ke kalian semua. Dikit, sedang atau banyak kawan ini membela koruptor? Kalianlah yang menjawab. Ya tapi bela koruptor kan boleh pengacara. Ya itulah kenapa mesti marah. Bahkan mau melaporkan Nasar Benika Harman ke polisi. Oh, BLBI tidak pernah. Dibilang BLBI. Kenapa dia pakai Oce Kaligis? Oce Kaligis bilang pernah. Sayang Oce yang pernah satu kantor dengan Amir Samsudin nggak datang. Kalau dia datang kan kita indah menonton. Apalagi aku ketua umum KTPI, nanti ku bikin ring. Betul nggak bos? Ini masalahnya bang. Iya. Jadi bang, udah ngerti. Masalah 13 miliar itu, bang, itu tidak benar. Jadi kami diajar berbicara tupoksi. Jadi tidak benar Nasaruddin menyumbang partai 13 miliar. Tidak benar. Bayangkan ya, bang, ngeri kan? Yang benar berapa? Oh, terus terang aja bang. Abang tanya ke aku kan? Iya. Ruhut Sitompul ketua Kominfo. Apalagi, kawan itu sekretaris Dewan Kehormatan. Ya, apalagi bukan kita punya urusan mengenai anggaran. Itu tugas dari tim bendahara hara. Iya. Ada bendahara umum, ada wakil bendahara. Tupoksi. Bang, udah itu kalau ngomong, apalagi nih kawan saya tadi yang baru masuk berapa bulan di Demokrat. Saya ini ngomong terang benderang saja. Gile dia bisa menilai TPF itu apa tadi katanya? Tidak apa? TPF ilegal. Ilegal. Wah ini kawan, kalau aku lempar anduk keluar dari Partai Demokrat, malu merusak. Kami ini udah pengurus biasa 7 tahun, dia baru berapa bulan bos. Udah berani bilang pecat, udah berani sampai Bang Karni, kalian semua lihat. Saudara sebagai Dewan Kehormatan, dia bukan Dewan Kehormatan bos. Artinya statement dia selama ini, senior saya, guru besar saya Karni Elias, menganggap dia juga Dewan Kehormatan kan? Ngeri kali barang itu bang. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih. Unek-uneknya udah sampai. Sekarang saya mau ke Pak Dedi, Kepala Bidang Hukum. Bidang Biro. Advokasi dan Hukum DPP Demokrat. Hari ini Pak Dedi mewakili Anas ya? Ya benar. Jadi kenapa bukan Anas sendiri yang lapor? Ya itu nanti pada waktu berita acaranya ya. Jadi untuk kali ini. Enggak, untuk Jakarta Lawyers pun pemirsa banyak sekali publik yang mempertanyakan kenapa tidak pernah Anas datang untuk menjelaskan ke konstituen
prahara apa yang terjadi ini? Saya rasa belum waktunya Pak Karni. Nanti satu waktu Pak Karni nanti saya undang untuk berbicara langsung dengan Anas. Saya kira perlu. Ya, jadi perlu Pak Karni, tapi tunggulah waktunya. Tapi ini sekarang kita menghadapi suatu masalah. Jadi ketua umum kami itu tetap mendukung suatu proses hukum yang terjadi dalam kasus-kasus yang menyangkut kader-kader Demokrat. Silahkan jalan KPK. Ya, tidak Demokrat tidak menghalang-halangin. Ya, kedua, karena adanya suatu pemberitaan-pemberitaan akhir ini melalui BBM, maka sebagai ketua umum yang dituding ya di dalam kasus SEA Games dan proyek Ambalang, maka dia juga melakukan suatu langkah hukum, yaitu melaporkannya kepada Mabes Polri. Karena dasarnya itu kan adalah BBM. BBM inilah mau dicari. Apakah benar keluarnya BBM itu adalah dari Nasaruddin atau dari orang-orang lain yang ingin merusak citra partai. Jadi yang dilaporkan ini bukan langsung Nazar, bukan? Langsung dia karena dianggap sumber katanya dari Nasaruddin. Ya, BBM Nasaruddin. Nah, itu pajangan itulah yang kita minta untuk diteliti. Karena dalam hal ini adalah masuk ranah hukum di dalam penyidikan untuk mengetahui apa itu benar-benar asli keluar dari BB Nasaruddin atau bukan. Atau ada yang merekayasa dalam hal ini. Ini yang kita ingin tahu sebenarnya. Jadi laporan ini penghinaan dan fitnah dong. Penghinaan dan fitnah. 311 KUHP. Ya, dan dikaitkan dengan undang-undang IT karena adanya BBM ini. Karena pakai bisa, BBM. Ya. Tapi ini, saya mengerti kalau orang yang disebut pasti tersinggung. Saya kira Pak Ito juga tersinggung. Cuma yang saya belum paham bagaimana cara membuktikannya Nasaruddinnya sendiri hilang. Kemudian siapa yang harus dipanggil polisi setelah ada laporan? Dan saya rasa itulah tugas dari polisi. Ya, jadi kita harapkan polisi ini dapat mengungkap hal ini karena sangat berbahaya. Nanti dikatakan ada BBM dari Singapura mengatakan Pak Karni ada masalah, terima duit dan segalanya. Nah, ini kan berbahaya juga kan bagi Pak Karni. Ya? Iya, dan tapi semua orang akan berbahaya. Saya nanti tahu. Pak Hajur dikatakan ada simpanannya segala macam. Ini kan bahaya. Enggak, itu, ya? Ini sangat berbahaya. Itu benar. Karena inilah yang kita ingin ungkap bahwa saja hal-hal yang demikian ini yang bisa mengusik, ya, bukan saja mengusik perorangan, tetapi sudah mengusik ketentraman, ketertiban umum dalam hidup bermasyarakat ini. Enggak, dalam bayangan Pak Deddy sebagai lawyer yang senior, polisi harus lakukan apa terhadap pengaduan seperti ini. Walaupun saya tahu bahwa ini memang sangat mengganggu banyak orang. Tuduhan-tuduhan ini. Ya, saya rasa polisi punya cara tersendiri. Saya tidak bisa ngajarin polisi di sini. Karena polisi punya alat dan punya cara untuk melakukan penyidikan ini. Justru itulah kami serahkan kepada ahlinya untuk melakukan ini. Nah, kita uji di sana polisi sampai sejauh mana dia bisa melakukan. Kalau itu ini. SMS, Pak, memang bisa dilihat. Tapi karena itu BBM, itu Kanada yang punya provider, Pak. Makanya saya kalau jadi Pak Ito juga pusing saya. Ya, kita sekali-sekali bikin pusing polisi mau juga. panggil saksi siapa? Wartawan. Punya hak ingkar pula untuk melindungi narasumbernya. Nggak ada lagi yang bisa dipanggil. Nah, itu kita serahkan semua kepada polisi. Saya yakin bahwa saja ada trik-trik polisi untuk bisa mengungkap ini. Ya, saya takutnya Demokrat yang pusingnya dilempar pula ke polisi. Enggak, Demokrat tidak pusing. Dan Demokrat dalam hal ini cukup tegas untuk mengambil suatu sikap ya, terhadap Nasaruddin sendiri. Karena sesuai dengan janji-janjinya, sesuai dengan dalam hal ini adanya suatu peringatan-peringatan yang diberikan kepada Nasaruddin, ternyata sampai hari ini dia tidak penuhi, maka Demokrat sudah mengambil satu sikap
Nasaruddin sudah diperingatin untuk segera kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Kedua, untuk mempertanggungjawabkan segala pernyataan-pernyataannya yang dikeluarkan selama ini. Nah, ini peringatan pertama. Sampai peringatan ketiga dia juga tidak melakukan, maka akan diberhentikan sebagai anggota dari Partai Demokrat. Tapi itu ancamannya nggak aja itu kan, dijemput paksa segala, itu juga saya bingung. Bagaimana caranya jemput paksa? Enggak, itu saya rasa ini keliru. Ya, semua pihak ini keliru. Ya, termasuk wartawan mungkin keliru yang menerjemahkan. Karena itu sudah masuk ranah hukum, maka sewajarnya itu adalah bagian daripada kerjaan dan kewenangan dari penyidik dalam hal ini, yaitu KPK bekerja sama dengan kepolisian untuk mencari jalan bagaimana memulangkan. Setelah ini saya akan tanya ke Kabareskrim Pak Ito, bagaimana cara menjemput paksanya. Kita istirahat saja. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita yang sudah hangat ini. Dan saya mau ke Kabareskrim. Tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan Pak Amir klarifikasi dulu. Apa yang ngomongin Ruhut gitu, Bro? Memang sangat sering saya lihat beberapa kali Bung Ruhut ini sering menyerang secara pribadi teman-teman kita intelektual muda yang bergabung ke Demokrat akhir-akhir ini. Sangat saya sesalkan hal ini, sebab sebetulnya pengabdian seorang ke Partai Demokrat itu tidak diukur oleh durasi. Apakah 6 bulan atau 4 tahun, ya. Tetapi selalu yang diukur adalah kinerja. Apakah seorang kader itu kemudian menjadi beban atau menjadi aset? Itu ukurannya. Oleh karena itu, saya kira saya menghimbau, jangan melecehkan teman-teman kita yang bergabung. Tadi dikatakan saya mengajak, saya bangga seandainya saya mengajak. Sebetulnya mereka itu diterima dan dirangkul oleh partai kami. Sehingga figur-figur seperti Ulil Absar, seperti saudara Ihsan, saudara Rahlan Nasidik, bahkan beliau ini saudara Poltak, itu satu hal yang betul-betul kami anggap sebagai satu aset yang sangat memberikan masa depan kepada Demokrat. Dan tentunya kepada mereka lah kami menumpuh harapan kami di 2014. Mereka inilah yang akan kami berikan kesempatan pertama. Ya, itu yang ingin saya klarifikasi. Terima kasih. Baik, saya ke Pak. Ya. Ya, ini namanya duplik. Terakhir arti. Jadi Pak Amir, saya ingatkan saudara, saya bangga dengan the founding father Partai Demokrat, Pak SBY. Kenapa? Dia punya putra namanya Edi Baskoro. Tahu, Edi Baskoro itu masuk Partai Demokrat. Saya, Andi Malarangeng, kalau sekarang namanya Biro, dulu departemen. 5 tahun dulu kami mengabdi di situ. Jangan biasakan loncat pagar langsung pengurus harian. Jadi maksud Anda durasi itu penting. Penting. Tentara saja kopral dulu, tahapan baru jadi jenderal. Langsung jenderal lah, rusak dunia ini. Dan saya ingin ingatkan, beliau punya putra namanya Didi Samsudin. Terus? Kader kami di bawah semua menangis. Ujuk-ujuk langsung calon DPR karena Bung Amir tidak. Ujuk-ujuk sekarang jadi ketua. Nggak pernah seperti kami anak tangga dulu. Lokal Storius yang Anda bilang 6 bulan udah jadi Ya DPP. itulah bang, ngeri nggak? Tapi kalau namanya Ulil, kalau namanya yang lain-lain, saya tidak kritisi. Tahu diri, Bo. Perlu ada tahu diri. Perlu kita ada mencermin diri. Ya. Apalagi bukan tupoksi kita.
Itu yang saya ingatkan.